Novel Raja Tertinggi. Sebelum dilanjut, silahkan like videonya, jika Anda suka ceritanya. Terima kasih. Bab 931. Bagus. Mukianji mengangguk berhenti membuka kotak kayu dan membawanya ke tanah. Tuan Villa Tua berkata, apakah kamu mengambil pedang bulan terkubur begitu cepat? Ya, kalau begitu kamu bisa memberiku cacing kaisar sekarang. Kata Tuan Villa Tua. Omi menganggukkan kepalanya. Mukianji sibuk berkata, tunggu, Omi, bagaimana jika kamu memberinya cacing kaisar dan dia mendapatkannya dan merebut kembali pedang bulan terkubur? Omi berkata, saya percaya bahwa senior bukanlah orang seperti itu. Tapi aku tidak percaya itu, jadi biarkan aku mengambil pedang bulan pemakaman, dan teman-teman tentara bayaranmu itu dan pergi dulu, dan kamu bisa memberinya cacing kaisar, sehingga bisa digunakan untuk berjaga-jaga. Ini. Tuan Villa Tua berkata, hahaha, Nona muda, Anda sangat berhati-hati. Saya khawatir bahwa cacing kaisar Omi palsu, apa yang harus saya lakukan jika itu palsu, tetapi Anda pergi dengan pedang bulan pemakaman. Omi berkata, senior jangan khawatir, itu 1000 kali benar. Selain itu, setelah mereka pergi, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Bagus, itu sudah beres, gadis kecil. Kamu harus cepat dan membawa Burial Moon Sword bersamamu. Mukian benar-benar berkata kepada Omi, teman-temanmu itu dan aku akan pergi dengan kapal terbang dulu. Kita akan bertemu nanti. Jangan katakan di mana tepatnya kita akan bertemu untuk saat ini, untuk berjaga-jaga. Baiklah, Omi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mukianji terlalu berhati-hati. Xiao Meng membuka kapal terbang dan pergi bersama Mukianji dan yang lainnya. Sekarang, kamu bisa mengeluarkan cacing kaisar dan melihatnya. Omi mengeluarkan botol kosong. Ketika Tuan Villa Tua melihat itu adalah botol kosong, alisnya berkerut berpikir bahwa Omi sedang mempermainkannya. Omi sibuk berkata, senior jangan khawatir, cacing kaisar tidak terlihat seperti botol kosong. Tetapi sebenarnya ada di dalam botol. Ini cacing kaisar terakhir saya, itu setengah hadiah dan setengah kesepakatan. Senior buka mulut. Omi menuangkan cacing kaisar, menjepitnya ke jarinya, dan kemudian menamparnya ke mulut bangkir tua itu. Apakah kamu merasakan sesuatu di mulutmu? Bangkir tua itu mengangguk heran bahwa itu benar-benar tidak terlihat. Dia baru saja berpikir bahwa Omi tidak memainkan trik apapun, tetapi ternyata benar-benar ada cacing di mulutnya. Telan dan kemudian selama setengah jam berikutnya, Anda akan merasa sangat nyaman. Bangkir tua itu memakannya. Selama setengah jam setelah itu, Omi telah duduk di kamar Tuan Villa Tua. Tuan Villa Tua menjerit dalam gelombang, dan Omi merinding mendengarnya. Setelah setengah jam berteriak, dia akhirnya selesai berteriak. Tuan Villa Tua terengah-engah dan berkata, tua, tidak bisa mengendalikannya. Itu benar-benar menghabiskan setengah dari hidupku tulangku renyah. Oh, Omi terkekeh. Bagaimana perasaan senior sekarang? Wah, sangat nyaman. Tidak hanya itu, organ tubuh juga menguat. Sama sekali tidak sama seperti sebelumnya. Itu akan berhenti bekerja kapan saja. Hahaha, sepertinya cacing kaisar itu nyata, Omi. Terima kasih Anda. Anda telah memberi saya setengah kehidupan. Senior tidak harus sopan, ini ditukar dengan Burial Moon Sword. Pedang bulan terkubur tidak lebih dari benda tak berguna yang terkubur di tanah bagiku. Aku tidak punya gigi untuk melupakan kebaikan ini. Baiklah, senior, tidak perlu sopan. Tidak apa-apa, kamu harus istirahat dulu. Lagi pula, kamu baru saja mengambil cacing kaisar dan penyerapanmu masih belum lengkap. Lebih baik istirahat lebih banyak. Untuk menghilangkan kecurigaan senior sepenuhnya tentang cacing kaisar, aku akan tetap tinggal di Villa Pedang Terkenal dalam 2 hari. Selamat tinggal. Bagus, terima kasih saudara Tang. Jangan khawatir, Villa Pedang Terkenal pasti akan perlakukan Anda sebagai tamu paling terhormat. Omi meninggalkan kamar Tuan Villa yang lama, dan Tuan Villa yang lama juga segera memerintahkan agar Omi adalah tamu paling terhormat di Villa Gunung Pedang Terkenal, dan tidak ada yang boleh diabaikan, atau hukum keluarga akan dilayani, termasuk Villa menguasai. Tuan dan istrinya dari Villa Gunung Pedang Terkenal juga sangat terkejut menerima perintah seperti itu. Omi tinggal sendirian di Wuling Mountain Villa, semua orang sudah pergi, dan tidak diketahui kemana yang lain pergi. Karena hati-hati, Mukianji bahkan tidak mengatakan di mana pertemuan itu. Omi diam-diam bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Apakah itu bisa diketahui atau tidak tergantung pada pemahaman diam-diam. Omi mencari di peta, tempat terdekat dengan Famous Sword Villa adalah sebuah negara kecil bernama Yuan Yue Empire. Omi segera berkata, dengan pemahaman saya tentang Xiao Meng, mereka pasti akan menunggu saya di Kekaisaran Yuan Yue ini. Dan dalam 2 hari, saya akan pergi ke Kekaisaran Yuan Yue untuk bertemu dengan mereka. Semoga Mukianji benar-benar dapat untuk mengendalikan pedang itu. Omi, pada saat ini, teriakan seorang wanita datang dari luar. Speechless Moon, apa yang kamu cari untukku? Omi bertanya, Omi tidak perlu memalsukan cinta dengan Wordsmith sekarang, jadi tidak ada nada kasih sayang palsu yang sama seperti sebelumnya. Omi, kenapa kamu berubah sedikit? Kata Yan Wuyue sambil menatap Omi. Omi berkata, racun bunga cinta 3 daunku telah teratasi. Kata-kata Wuyue tercengang. Omi bertanya, kamu memberitahu kakek buyutmu tentang aku yang terkena racun bunga cinta Maret, kan? Dia yang bertanya padaku. Oh, terima kasih, kakek buyutmu yang memberiku penawar racun ini. Omi tersenyum, lebih baik mengakhiri cinta yang penuh dosa ini dengan racun bunga cinta ini, sehingga itu juga akan mengurangi sakitnya Speechless Moon. Kata-kata Wuyue tersenyum pahit, apakah kamu tidak membenciku? Tidak ada kebencian. Kenapa? Karena kamu tidak membenciku, maka apakah melalui kontak ini, kamu menjadi sangat mencintaiku? Mata Moon yang tak bisa berkata-kata penuh dengan harapan.
Bukan benci, bukan berarti cinta. Alasan kenapa aku tidak membencimu adalah karena bagaimanapun juga kau menyukaiku. Bagaimana mungkin aku membenci seseorang yang menyukaiku? Hanya sayang aku hanya bisa mengecewakanmu. Maaf, Speechless Bulan, kamu akan menemukan pria yang lebih baik dariku. Bulan yang terdiam meninggalkan mulutnya, laki-laki yang lebih baik darimu. Kamu sendiri tidak percaya, bahkan pengantin saudara laki-lakiku akan jatuh cinta padamu pada pandangan pertama pada upacara pernikahan. Siapa lagi di bawah langit yang lebih baik darimu? Oh, Omi terdiam. Sepertinya dia tidak cocok untuk menghibur orang lain dengan pernyataan itu. Mungkin tidak ada pria yang lebih baik di bawah langit daripada dia. Kalau begitu kita pernah berhubungan seks sebelumnya, apakah kamu akan begitu tidak bertanggung jawab? Tanya Moon tanpa bicara, sepertinya harapan terakhir. Speechless Moon, aku akan jujur padamu. Sebenarnya, kami tidak memiliki hubungan sama sekali. Kamu masih gadis bunga kuning. Kamu datang ke sini. Untuk apa? Aku akan merapalkan mantra penyembuhan padamu, memperbaikimu. Kau benar-benar wanita berbunga kuning. Aku tidak menginginkannya, aku tidak akan mengakuinya. Bang, Omi membuat Speechless Moon pingsan dan kemudian memberikan mantra penyembuhan padanya. Pada saat Speechless Moon bangun, dia sudah sepenuhnya diperbaiki. Baiklah, kamu sejernih es sekarang. Apakah aku benar-benar menundamu sebanyak itu? Maaf jika tidak ada yang salah, kamu bisa pergi dulu. Tanpa kata-kata jatuh cinta dan kembali ke tempat dia tinggal dan banyak menangis. Dan saat ini, di tempat di mana Speechless tinggal, Speechless juga membawa toples anggur dan tenggelam dalam pikirannya. 932. Tuan dan istrinya dari Villa Pedang terkenal sangat tertekan ketika mereka melihat cucu dan cucu perempuan mereka seperti ini. Tetapi Tuan Villa yang lama tidak mengatakan kepada mereka untuk mengendur pada Omi atau mereka benar-benar harus memiliki teori dengan Omi. Omi tinggal di Villa Pedang terkenal selama 2 hari, dan setelah 2 hari pemilik villa tua secara pribadi mengucapkan selamat tinggal pada Omi. Selamat tinggal, selamat tinggal. Omi duduk di punggung iblis api dan bergegas ke langit yang jauh dengan suara mendesing, menghilang ke langit. Bulan terdiam dengan enggan menonton langit yang menghilang untuk waktu yang lama, tidak dapat kembali ke akal sehatnya. Seluruh villa pedang terkenal naik turun, mematikan. Mungkin hanya tuan villa tua saja, suasana hati yang sangat baik. Omi mengendarai Fire Demon dan langsung menuju yang terdekat, First Moon Empire. Begitu Omi memasuki ibu kota kekaisaran bulan pertama, sebuah kapal terbang menuju Omi. Itu tepatnya Xiao Meng. Kakak Omi, aku tahu kamu akan menebak bahwa kami akan menunggumu di sini. Omi memasuki bagian dalam kapal terbang, dan iblis api juga dengan cepat menjadi lebih kecil, menjadi seperti kucing dan bersembunyi di dalam kapal terbang. Semua orang berada di kapal terbang, tetapi hanya Mukianji yang tidak pernah terlihat. Di mana Mukianji? Tanya Don Omi. Jangan sebutkan itu. Ada apa? Omi sibuk bertanya. Long Tianqin berkata, Saudara Omi, tampaknya benar-benar kesalahan bagimu untuk membantu Mukianji mendapatkan pedang bulan pemakaman di sana. Mengapa kamu mengatakan itu? Xiao Meng berkata, Kakak Omi, apakah kamu tahu mengapa pedang bulan pemakaman itu beracun? Mengapa? Karena pedang itu adalah pedang yang dibuat menggunakan bahan radioaktif. Omi berkata, itu dibuat menggunakan meteorit. Itu benar, itu tidak terlalu beracun. Sebenarnya tidak beracun, sangat radioaktif, jauh lebih buruk daripada racun. Elemen radioaktif macam apa itu? Ini tidak diketahui, kita seharusnya tidak memiliki zat semacam ini di planet ini, kan? Anda melihat cahaya ungu yang dipancarkan oleh pedang itu adalah sinar yang terlihat. Sinar jenis ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi juga memiliki kemampuan untuk secara instan menghancurkan struktur atom zat lain. Jadi zat lain apapun yang masuk kontak dengan pedang itu bisa langsung dihancurkan. Jadi itu pedang yang tidak bisa dihancurkan dan terkenal. Namun, itu juga bisa menghancurkan sel-sel tubuh manusia, menyebabkan mereka bermutasi, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Bagaimanapun, saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak ingin mati, dia harus membuang pedang itu, tetapi dia tidak mendengarkan saya sama sekali, dan berkata bahwa saya kesepian dan bodoh, dan bahwa semua pedang besar adalah seperti ini, dan jika orang biasa tidak dapat mengatasinya, mereka akan dibunuh olehnya, dan saya tidak dapat berkata apa-apa, dan saya menyadari bahwa saya tidak punya akal sehat dalam fisika. Kemudian, dia pergi, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Omi menghela nafas, saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang radiasi, dan saya juga tidak tahu apa-apa tentang unsur radioaktif, tapi saya tahu bahwa pedang besar itu memang dibuat dengan bahan yang sangat berharga dan luar biasa. Logam yang Anda sebutkan itu tidak memiliki radiasi, seperti besi, tembaga, emas, dan perak. Meskipun mereka tidak memiliki radiasi, mereka tidak dapat membuat pedang yang benar-benar hebat. Kakak Omi, bahkan menurutmu begitu? Xiao Meng terdiam saat dia melihat ke arah Omi. Omi dan Mukianji keduanya berasal dari tempat yang sama, jadi tentu saja mereka memiliki pengetahuan yang sama tentang beberapa hal. Kakak Omi, tunggu saja jika tidak percaya, Mukianji pasti akan mati. Radiasi penghancurnya sangat kuat, saya tidak percaya dia masih bisa hidup. Terkena penyakit mematikan ini masih ringan, bermutasi menjadi monster. Bukan tidak mungkin. Ini bahkan bukan pertanyaan apakah akan memanfaatkannya atau tidak, itu benar-benar pemikiran feodal. Kuharap dia baik-baik saja. Don Suchen hanya bisa berdoa. Baiklah, Suchen, sekarang kemana kita akan pergi? Tanya Wanderlust. Apakah ada tempat suci dunia lain yang lebih terkenal, atau reruntuhan kuno? Tanya Omi. Yan Qiang berkata, Omi, sudah lama sejak kami mengikutimu keluar, dan tujuan awal kami adalah untuk mengembangkan pengetahuan kami dan meningkatkan seni bela diri kami saat berkeliling dunia. Namun, setelah keluar begitu lama, selain dirimu dan Xiao Meng, tidak ada orang lain yang membaik sedikit pun, dan perjalanan kami hampir selalu terfokus pada tamasya.
Saya pikir bagian selanjutnya dari perjalanan kami seharusnya tidak terutama tentang kunjungan. Ya, bukan ide yang baik untuk terus makan dan minum seperti ini hanya untuk menambah pengetahuan kita. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan keterampilan seni bela diri kita. Liu Yue juga berkata. Omi mengangguk, itu masuk akal. Jadi mari kita fokus pada pelatihan selama sisa perjalanan kita. Apakah Anda punya ide bagus? Yan Qiang, karena Anda akan mengusulkan pelatihan kalender terutama, maka Anda pasti sudah memikirkan kemana Anda ingin pergi. Yan Qiang tersenyum, ya, saya sudah memikirkannya. Di daerah utara Kekaisaran Biru Chang adalah hutan 10.000 binatang. Ada sangat banyak binatang buas yang kuat di sana. Mari kita pergi ke hutan 10.000 binatang untuk berlatih. Kami masih harus pergi ke tempat-tempat berbahaya untuk meningkatkan. Kami tidak sama dengan Anda. Anda jenius, pemahaman Anda sangat tinggi. Sementara sulit bagi kami untuk meningkatkan keterampilan bela diri kami jika kami tidak memiliki krisis yang kuat untuk memotivasi kami. Omi berkata, saya tidak masalah dengan itu. Bagaimana dengan yang lain? Aku baik-baik saja dengan itu. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Bagus kalau begitu, ayo pergi ke hutan 10.000 binatang. Aku juga ingin melihat apa yang disebut hutan 10.000 binatang. Omi tidak asing dengan binatang buas. Dia telah melihat ular setan ketika dia berada di pulau hutan bela diri. Tetapi itu hanya ular setan kelas 4 dan 5, setara dengan tingkat gerbang dalam, terlalu lemah. Setelah itu, di dasar laut dia juga melihat binatang laut. Lalu, ada juga binatang buas di darat. Yan Qiang berkata, saya mendengar bahwa banyak binatang di hutan 10.000 binatang memiliki perasaan, dan bahwa binatang dari hutan 10.000 binatang telah membentuk sebuah negara. Saya tidak tahu apakah itu benar. Omong kosong, binatang buas masih punya negara. Apa gunanya berbohong padamu? Ketika binatang memiliki perasaan, mereka secara alami seperti manusia, dan perlahan-lahan, mereka akan mendirikan kerajaan binatang dan mendominasi wilayah dan semua itu, tapi tentu saja, kita tidak akan tahu semua itu sampai kita benar-benar melihatnya. Mari berharap dari 16 dari kita yang kita pergi, kita semua bisa kembali utuh. Kata Wei berceri penuh doa. Jangan bicara begitu mengerikan. Wei Sakura mendengus, sebenarnya, kami bukan yang pertama pergi ke hutan 10.000 binatang untuk pelatihan. Ada lebih banyak kelompok tentara bayaran yang pergi ke hutan 10.000 binatang untuk menyelesaikan beberapa tugas, seperti 100 tahun hati rusa. Dan empedu harimau berusia 100 tahun. Ini adalah ramuan obat yang sangat berharga. Mereka adalah suplemen yang bagus bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan serangga kaisar. Tetapi jika Anda sering memakannya, mereka juga cukup menguntungkan. Oleh karena itu, ada banyak orang yang pergi ke hutan 10.000 binatang, dan banyak yang masuk dan tidak bisa keluar. Ah, Yan Qiang terkejut dan berkata, mendengarmu mengatakan itu, aku sedikit menyesal telah mengusulkan untuk pergi ke hutan 10.000 binatang. Jika kita benar-benar membiarkan salah satu dari kita mati di sana, bukankah semua orang akan membencinya? Aku, Wei Sakura berkata acuh tak acuh, jika kamu ingin bertualang, yang mana yang tidak akan mati? Jika kamu takut mati, tetap di rumah dan jangan keluar. Tidak apa-apa pergi ke hutan 10.000 binatang, selalu pergi ke tempat-tempat suci yang tidak berbahaya, kerajaan tertentu, desa pegunungan tertentu, peninggalan tertentu dan sebagainya. Itu benar-benar tidak meningkatkan apapun untuk penyimpangan bakat kita. Omi tersenyum, tidak perlu terlalu takut, kematian hanyalah hal biasa, setiap orang pasti akan mati pada suatu saat. Hanya jika kamu tidak takut mati, kamu akan mendapatkan, singkatnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kalian semua ayo pergi, berhenti dulu di Changblue Empire, lalu masuk ke hutan 10.000 binatang. 933. Setelah 2 hari terbang, ia mencapai jangkauan Kekaisaran Biru Chang. Kekaisaran Biru Pucat adalah negara paling utara, dan lebih jauh ke utara Kekaisaran Biru Pucat adalah hutan luar biasa. Dengan cara ini, kita dapat mengatakan bahwa kita berasal dari paling selatan ke paling utara. Kata istri Tianxing, Yang Huan. Saudari Yang, di mana yang paling selatan? Tanya Xiao Meng. Oh, yang paling selatan adalah Star Ocean Academy. Kami tidak hanya pergi dari paling selatan ke paling utara. Omi berkata, sepertinya dunia ini juga tidak terlalu besar. Star Ocean Academy adalah yang paling selatan, dan Longevity Forest adalah yang paling utara. Kami telah menjelajahi separuh dunia. Ya, katakan itu tidak terlalu besar. Omi menambahkan, sebelumnya, Presiden Star Ocean Academy mengatakan bahwa tujuan saya adalah berjalan di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa dunia akan selesai cepat atau lambat, sepertinya belum lama, setengah dari dunia telah berjalan. Dia benar, seperti yang diharapkan. Jika butuh beberapa tahun, saya khawatir seluruh dunia dan setiap negara dapat berjalan sekali. Saat itu, seluruh dunia akan telah berjalan dan tujuan hidup akan harus diubah. Kakak Omi, apa yang dikatakan dekan itu padamu? Tidak ada. Dia mengatakan bahwa di dunia ini, tujuan setiap orang kuat adalah menjadi seorang kaisar. Dan saya mengatakan bahwa saya tidak tertarik pada tahta. Tujuan saya adalah untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa saya masih muda, dan ketika saya sudah tua dan telah berkeliling dunia, saya akan dapat merasakan ambisi ingin menjadi seorang kaisar. Kata-kata serupa yang sebenarnya saya rasakan dari Yanlong dari Kekaisaran Yan Huang. Mungkinkah tujuan akhir dari setiap orang kuat di dunia ini adalah menjadi seorang kaisar? Apakah saya berjalan di jalan ini? Liu Yue berkata, Omi, aku mendukungmu untuk menjadi seorang kaisar, dan kemudian mengikutimu untuk makan dan minum makanan pedas, dan kamu menobatkanku sebagai jenderal yang hebat. Wang Xing juga berkata, ya, saya juga mendukung Anda untuk menjadi seorang kaisar, dan mengubah Kekaisaran Yan Huang menjadi kerajaan Anda. Pada saat itu, keluarga saya juga dapat menjadi sangat mulia. Tidak sia-sia bagi saya untuk mengikuti Anda berkeliling.
Yang Yijian juga menatap Omi dengan mata penuh antisipasi dan tersenyum. Ide yang bagus. Tujuan seperti menjadi seorang kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa, tetapi Anda bisa, dan biarkan kami mengikuti Anda dengan kagum. Ketika saatnya tiba, kita semua dalam kelompok tentara bayaran akan menjadi menteri pendirimu. Ini menarik untuk dipikirkan. Ya, Anda juga dapat memiliki 3 istri dan 4 selir, harem wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, dan tidur dengan kecantikan 360 hari setahun, setiap hari tanpa pengulangan. Bukankah hari seperti ini tujuan akhir dari pria terkuat di dunia ini? Su Chen, semangatlah. Di sebelahnya adalah Yan Qiang, tetapi ada keheningan. Bagaimanapun juga, dia adalah pangeran dari kekaisaran Yan Huang. Omi berkata, saya berdamai dengan Kaisar Yanlong. Saya tidak akan pernah merebut tatanya. Seorang pria harus menepati janjinya. Bagaimana saya bisa pergi dan merebut kekaisaran Yan Huang? Selain itu, sejauh ini, saya tidak memiliki ambisi untuk menjadi seorang kaisar. Di dunia ini, sudah ada raja di setiap sudut, dan jika saya ingin menjadi seorang kaisar, seseorang pasti akan mundur. Wang Xingdao, Omi, dunia ini adalah tentang kekuatan. Apa yang ada untuk dibicarakan dan dibicarakan? Saya mendengar bahwa Kaisar Yanlong saat ini, ketika dia masih muda, dia juga membentuk kelompok tentara bayaran, dan kemudian ketika dia menjadi kaisar, teman-teman tentara bayarannya semua mengikutinya untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Ada begitu banyak dari kami yang memilih untuk mengikuti Anda sejak awal, tetapi kami juga menempatkan masa depan kami pada Anda. Jadi jika Anda dapat membuat kehidupan yang lebih baik untuk semua orang, dari tentu saja kami akan dengan senang hati melakukannya. Omi menatap semua orang. Sepertinya Omi tidak pernah memikirkan masalah ini, dan karena Omi telah membentuk kelompok tentara bayaran, dia secara alami tidak bisa hanya fokus pada dirinya sendiri. Mereka juga harus mempertimbangkan masa depan orang lain. Selusin dari mereka tidak dapat menghabiskan seluruh hidup mereka bepergian ke seluruh dunia. Benar, dalam waktu kurang dari 10 tahun, seluruh dunia akan melakukan perjalanan kemana-mana, dan kemudian menang belum waktunya untuk berumah tangga, kemudian memperbanyak anak cucu mereka, dan memperkuat keluarga mereka. Omi berkata, tapi sekarang, kami tidak khawatir tentang makanan, kami tidak khawatir tentang pakaian, kami bisa pergi kemana saja, kami bisa menjadi kaya raya. Aduh, lupakan saja, aku tidak akan mengatakannya. Wang Xing menghela nafas. Omi tidak berniat bersaing memperebutkan kekuasaan kekaisaran, yang membuat Wang Xing sedikit kecewa, tapi bagaimana dengan yang lain? Su Meiqian berkata, apa yang menyenangkan menjadi seorang kaisar? Itu benar, sangat menyenangkan untuk menjalani kehidupan biasa. Beberapa pacar Omi tentu saja tidak menginginkannya. Jika Omi benar-benar menjadi seorang kaisar, cepat atau lambat dia juga akan menjadi sekelompok selir harem. Mereka tidak ingin berbagi pria dengan begitu banyak wanita. Omi memandang ke arah Yi Tianxing dan tersenyum. Kakak Tianxing, beritahu kami sudut pandang Anda. Tidak apa-apa, bicaralah dengan berani. Ya, sebenarnya, ketika saya berada di Star Ocean Academy, saya melihat bahwa Anda tahu cara menyerap kekuatan dan dapat membuka harta yang dikatakan dekan. Saat itu, saya merasa bahwa Anda adalah orang yang penuh potensi, mungkin Anda akan memiliki beberapa pencapaian luar biasa di masa depan. Maka saya mengatakan kepada istri saya untuk lebih memperhatikan Anda, mungkin saya benar-benar dapat mengikuti Anda untuk mencapai beberapa hegemoni di masa depan, kata Isman. Oh, Omi tersenyum pahit. Meskipun Yi Tianxing tidak mengatakannya secara langsung, maknanya pada dasarnya sama dengan Wang Xing dan Liu Yue, yang ingin mengikuti Omi untuk mencapai hal-hal besar. Yang Huan berkata, Omi, apakah Anda tahu apa yang kami lakukan sebelum pasangan kami pergi ke Star Ocean Academy? Untuk apa? Sebelum kami pergi ke Star Ocean Academy sebagai pasangan, kami adalah penjaga kerajaan tertentu, dan kemudian kami mengalami waktu yang buruk dan pergi. Sebenarnya, akan cukup bagus jika kamu bisa mencapai kebesaran di masa depan, tapi tidak peduli apa. Kami mengikutimu. Oh, Omi menarik napas dalam-dalam. Baiklah, mari kita tidak membahas masalah ini untuk saat ini. Saya belum memiliki kekuatan itu. Belum terlambat untuk membicarakannya ketika saya memiliki kekuatan di masa depan. Ketika kita mencapai kekaisaran Biru Chang, mari kita turun untuk memasok, cari hotel, mandi dan makan. Bagus. Kapal terbang turun di atap sebuah hotel di Changblue Empire. Omi dan yang lainnya memasuki hotel untuk pergi. Tidak lama setelah kapal terbang Omi mendarat, seseorang telah melapor kepada Raja di Istana Kekaisaran Changlan. Melapor kepada Yang Mulia, sebuah kapal terbang telah tiba di kota Yimu di utara Kekaisaran Changlan kita. Kapal terbang, apakah itu kelompok tentara bayaran lain yang ingin memasuki hutan 10.000 binatang? Kapal terbang tidak jarang di Changblue Empire kami, dan kebanyakan dari mereka hanyalah kelompok tentara bayaran yang kuat yang mencoba memasuki hutan binatang untuk menjarah organ tubuh dari binatang buas itu untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Jika bukan karena kelompok tentara bayaran ini yang selalu memasuki hutan binatang untuk berburu binatang buas, kota-kota utara hutan binatang saya tidak akan terus-menerus diserang oleh binatang buas. Saya tidak punya perasaan yang baik terhadap korps tentara bayaran ini yang ingin memasuki hutan 10.000 binatang. Yang Mulia, apakah Anda akan menghentikan mereka? Untuk bisa menerbangkan kapal, harus orang yang kuat. Orang yang kuat, apakah dia sekuat saya? Apakah menurut Anda setiap kelompok tentara bayaran ada di daftar peringkat dunia? Lihat kapal terbang ini, apakah ada nomornya? Apakah itu kapal terbang milik kelompok tentara bayaran itu? 934. Yang Mulia, diperiksa, tidak ada nomor, bukan kapal terbang dari salah satu korps tentara bayaran di daftar peringkat dunia. Kalau begitu, pergi dan tangkap mereka. Ya, Omi baru saja selesai mandi dan hendak turun ke bawah untuk makan. Lagi pula, setelah menghabiskan 2 hari di kapal terbang, dia pasti perlu makan enak.
Namun, pada saat itu, Dao berkata, "Kakak Omi, ini buruk, seseorang telah merebut kapal terbang kita." "Apa? Siapa yang berani merebut kapal terbang kita?" Omi sangat marah. Omi langsung terbang ke atap. Benar saja, atap itu datang dengan sekelompok pria kuat, ada lebih dari 10 dari mereka. Di antara mereka, yang terkuat adalah tahap tengah dari alam persatuan. Singkatnya, itu adalah sekelompok orang yang Omi tidak bisa mampu untuk main-main dengan belum. "Mengapa kamu merebut kapal terbangku?" Omi bertanya dengan marah. Pria yang berada di tahap tengah alam persatuan itu berkata, "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu tidak peduli siapa kami, kamulah yang harus melapor di sini." Kata Omi, meskipun marah di dalam, dia masih menahan amarahnya. Lebih baik tidak mengacaukan kelompok orang yang tidak diketahui asalnya ini. Jika tidak mereka mungkin dimusnahkan di sini. "Kami adalah kelompok tentara bayaran milik Kekaisaran Biru Pucat. Nama saya Li King. Korps tentara bayaran dari Kekaisaran Changlan. Belum pernah mendengarnya, tapi aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak main-main denganmu. Jadi sebaiknya kita semua akur saja." Kata Omi. "Hahaha, beraninya kamu mengancam kami. Kamu mengancam kami sama dengan mengancam Kekaisaran Biru Pucat. Tahukah kamu kelompok tentara bayaran kami, siapa pemimpinnya? Itu Kaisar Kekaisaran Biru Chang kami, Kemeja Chang. Kaisar Chang Sifu adalah pemimpin kami. Kami mendirikan kelompok tentara bayaran dengan Kaisar Chang Sifu ketika kami masih muda, ketika dia belum menjadi kaisar. Dan sekarang setelah dia kami, kelompok tentara bayaran, adalah kelompok tentara bayaran paling kuat di seluruh Kekaisaran Biru Chang. Sungguh konyol bahwa kamu, anak anjing kecil, mengancam kami. Tapi apa maksudmu dengan merebut kapal terbang kita? Mungkinkah kamu, Kekaisaran Biru Pucat tidak mengizinkan orang luar masuk lagi? Tidak, kami menyita kapal terbang Anda karena Yang Mulia telah menginstruksikan kami untuk membawa Anda kepadanya. Jangan khawatir, kelompok tentara bayaran Anda ini, bagaimanapun, memiliki tingkat penyelesaian alam persatuan, dan selama Anda bekerja sama bersama kami dengan benar, Yang Mulia tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Sekarang, Anda ikut kami, atau kami akan menarik kapal terbang Anda." Omi sangat marah, tetapi karena kelompok tentara bayaran kaisar dari Kekaisaran Changlan yang datang untuk menangkap mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan selain pergi bersama mereka. "Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu, tapi sebaiknya kamu tidak membuat masalah bagi kami, atau aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." "Hahaha, anak kecil, berapa umurmu tahun ini? Berkultivasi hingga selesainya alam persatuan, usiamu yang sebenarnya tidak boleh kecil, mengapa kamu masih begitu marah? Jangan marah dengan orang-orangku ini, aku takut kamu bahkan belum lahir ketika kita melintasi dunia. Ayo pergi, ikut dengan kami." Omi dan yang lainnya duduk di kapal terbang pihak lain, dan pihak lain datang dengan 2 kapal terbang. Namun, kapal terbang Omi disita dan ditarik ke belakang. Di kapal terbang, Wanderlust berkata, "Mengapa Anda setuju untuk bekerja sama dengan mereka? Bagaimana jika mereka melawan kita?" Yang tadi memanggil Li King, dia berada di tahap tengah kesempurnaan besar alam persatuan, setara dengan Kaisar Kekaisaran Yan Huang. "Sayangnya, aku tidak memiliki cacing kaisar lagi, jadi aku tidak bisa menggunakan live Blood Hidden. Selain itu, karena dia telah menyatakan dirinya sebagai kelompok tentara bayaran milik Kaisar Kekaisaran Biru Pucat, lebih baik kita bekerja sama, kurasa mereka tidak akan melakukan apapun pada kita." Kata Omi. "Tapi untuk alasan yang bagus. Mengapa kita ditahan? Kita memasuki hutan 10.000 binatang, hanya tinggal di sini selama 1 malam." Yi Tianxing berkata, "Wajar mengetahui ketika Anda bertemu Kaisar Chaos Chang. Kami, kelompok tentara bayaran yang ditakdirkan, bagaimanapun juga, adalah kepala kelompok dengan tingkat alam persatuan yang lengkap. Kami masih harus memiliki beberapa wajah. Itu bukan kelompok tentara bayaran yang dibentuk oleh kucing kecil atau anak anjing." Sekitar 1 jam kemudian, Omi menunggu sampai dia mencapai ibu kota Kekaisaran Biru Pucat dan langsung memasuki bagian dalam istana, mendarat di depan aula besar dengan kapal terbang. "Di sini kita, mari kita semua turun." Omi dan yang lainnya turun dari kapal terbang. "Kapten kita ada di dalam aula utama, siapa di antara kalian yang menjadi kapten?" "Aku," kata Omi. "Salah satu dari kalian akan mengikutiku ke dalam untuk menemui penguasa, yang lain akan menunggu di sini." Omi memasuki aula utama, di mana seorang pria dengan piyama ungu sedang duduk dan menonton televisi, dengan seorang pelayan istana yang cantik berdiri di setiap sisinya. "Yang Mulia, pria itu telah membawanya." Pria yang menonton TV menoleh dan menatap Omi. Saat dia melihat Omi, matanya jelas terkejut. "Itu kamu, Omi?" Kaisar itu sibuk berdiri, seolah-olah dia mengenal Omi dan masih menghormatinya. "Anda kenal saya?" "Haha, tentu saja aku mengenalmu, tapi aku melihat kekuatanmu dengan mataku sendiri di Villa Pedang Terkenal." Pria bernama Li King sedang sibuk berkata, "Yang Mulia, apakah dia Omi yang menjadi terkenal di Villa Pedang Terkenal beberapa hari yang lalu? Seorang jenius khusus yang baru berusia 21 tahun. Ya, dia, jangan buru-buru menyajikan teh." "Ah, jadi kamu Omi, sungguh tidak sopan." Pria bernama Li King sibuk berkata dengan hormat. "Oh, Omi hanya memberi hehe." Kaisar sibuk berkata, "Saudara Tang, saya tidak berharap itu menjadi kesalahpahaman. Saya harap Anda akan memaafkan saya, duduk dan minum teh." Omi bertanya, "Mengapa kamu memasuki kerajaan Biru Pucat dan merebut kapal terbangku?" "Saudara Tang, Anda tidak tahu ini, Kekaisaran Changlan kami berada di ujung utara, karena terlalu banyak kelompok tentara bayaran telah memasuki hutan 10.000 binatang untuk membantai binatang buas. Seperti yang Anda tahu, beberapa binatang buas yang berusia lebih dari 1 tahun
Ribuan tahun, hati, dan kantong empedu mereka, dan bahkan rambut mereka sangat berharga, dan bagi praktisi seni bela diri manapun, meminumnya adalah tonik yang hebat. Begitu banyak kelompok tentara bayaran telah memasuki hutan 10.000 binatang untuk berburu dan membunuh mereka. Namun, mereka pergi setelah membunuh, meninggalkan kekacauan kekaisaran biru pucat kita. Banyak dari binatang buas di hutan binatang sudah memiliki kecerdasan utama, bahkan yang paling kuat pun sudah tidak memiliki kecerdasan rendah. Setelah kerabat mereka terbunuh, mereka akan datang ke kota utara kekaisaran biru pucat kita dan bunuh manusia. Manusia itu adalah manusia biasa. Mereka harus membayar kejahatan perburuan yang dilakukan oleh korps tentara bayaran itu. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memasuki hutan 10.000 binatang, saya harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Jika itu adalah korps tentara bayaran yang ada di daftar peringkat dunia, kami tidak berani menghentikan mereka, tetapi yang lain-lain. Kita pasti harus menghentikan mereka dan membawa mereka kembali terlebih dahulu. Jika kita tidak dibujuk untuk mendengarkan, kita hanya dapat menggunakan beberapa cara. Omi menganggukkan kepalanya, alasan ini cukup masuk akal. Omi juga tahu bahwa kehidupan beberapa binatang jauh lebih lama daripada manusia. Semakin lama mereka hidup dan kuat, semakin banyak organ tubuh mereka akan menjadi suplemen yang bagus untuk praktisi seni bela diri. Misalnya, mengambil cambuk harimau berusia 100 tahun. Akan membiarkan mereka berdiri. Tidak semua orang bisa seberuntung itu untuk mengambil Kaisar Bab 935. Dan kapal terbangmu tidak memiliki tanda apapun, jadi kami tidak tahu itu milikmu. Saudara Tang, santai saja dan minum teh. Selamat datang di kerajaan biru pucat kami. Kamu adalah selebriti di kancah internasional sekarang. Kalesir berkata dengan sopan. Omi tidak marah lagi dan minum teh. Omi berkata, nah, tidak bisakah kita memasuki hutan 10.000 binatang? Sejujurnya, teman-teman kelompok tentara bayaranku dan aku tidak memasuki hutan 10.000 binatang untuk organ binatang itu. Kami hanya ingin berlatih. Alesir terkejut. Tidak mungkin, hanya untuk latihan maka kelompok tentara bayaranmu terlalu berani. Siapa yang tidak tahu bahwa terlalu banyak orang telah mati di hutan 10.000 binatang di bawah kuku dan cakar binatang buas yang kuat. Namun ada masih banyak orang yang masuk untuk hati binatang. Tapi kalian bahkan tidak masuk untuk ini, hanya untuk berlatih. Kalian terlalu berani. Memasuki hutan 10.000 binatang membutuhkan harga nyawa ketika saya masih muda, sama seperti Anda sekarang. Saya memiliki sekelompok saudara laki-laki, yang juga tidak takut mati untuk memasuki hutan 10.000 binatang pada waktu itu. Tetapi sebagai hasilnya, 18 dari kami masuk, dan ketika kami keluar, hanya ada 8 yang tersisa. Apa? Begitu banyak yang mati? Ya, tentu saja, ketika saya masih muda, saya tidak sekuat Anda sekarang. Pada waktu itu, kelompok tentara bayaran saya disebut kelompok mercenari baju cang. Saya adalah pemimpinnya, dan saya hanya di tengah-tengah alam persatuan. Tapi bukan itu intinya, bahkan jika aku memasuki hutan 10.000 binatang sekarang, aku mungkin masih mati di hutan 10.000 binatang. Omi berkata, Baju Cang yang mulia, Anda sekarang berada di tingkat ketiga dari alam persatuan. Anda begitu kuat untuk masuk dan masih mati. Tentu saja, ada banyak binatang kuat yang tak terhitung jumlahnya di hutan 10.000 binatang. Dan jika bukan karena fakta bahwa wilayah manusia tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, binatang-binatang itu pasti sudah pergi sejak lama. Di dunia kita memiliki 30 manusia kuat di puncak alam persatuan, tetapi yang terkuat bukanlah manusia, tetapi binatang buas. Beberapa binatang buas dengan kulit perunggu alami dan tulang besi, tidak dapat dikalahkan tidak peduli seberapa keras mereka bertarung. Puncak 30 manusia terkuat dari kita, Tian senior yang paling kuat bahkan pernah terluka oleh binatang tertentu di hutan 10.000 binatang. Wow, binatang itu sangat kuat. Berapa banyak binatang yang ada di hutan 10.000 binatang? Tidak ada yang tahu, hutan 10.000 binatang sangat besar, hampir sama dengan setengah dari kerajaan manusia kita. Ada beberapa binatang langit yang kuat, cakarnya, dan itu merobek kapal terbang sekaligus, jadi jangan berpikir begitu. Tidak apa-apa untuk mengendarai kapal terbang, jika Anda cukup beruntung untuk bertemu dengan salah satu yang bahkan tidak bisa mengalahkan 30 puncak terkuat manusia kita, maka bersiaplah untuk reuni. Saudara Tang, bukan karena saya menakuti Anda, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Ada begitu banyak tempat untuk dikunjungi di dunia, mengapa Anda memilih pergi ke hutan binatang untuk berlatih? Itu seperti bercanda dengan hidup Anda. Ini juga untuk kebaikan mereka sendiri yang saya cegah beberapa kelompok tentara bayaran yang lemah untuk masuk. Tentu saja, kami tidak akan menghentikan korps tentara bayaran yang ada di daftar peringkat dunia. Seperti yang Anda tahu, ada beberapa korps tentara bayaran kelas dunia yang sangat kuat, beberapa perfeksionis hebat alam persatuan, dan mereka dapat pergi ke sana jika mereka suka pada level ini. Namun, untuk korps tentara bayaran kelas dunia seperti itu, kapal terbang mereka biasanya ditandai. Oh, Omi agak ragu-ragu di dalam kelompok tentara bayaran Omi's Destined One, hanya Omi sendiri yang sedikit lebih kuat. Ada kesempurnaan alam persatuan. Yang lain, yang terlemah hanya di alam gerbang dalam. Apakah ini bagus untuk pergi di dalam? Ngomong-ngomong, Saudara Tang, kamu dari Kekaisaran Yan Huang, kan? Ya, Kerajaan Inferno Anda memiliki kelompok tentara bayaran yang sangat kuat yang berkelas dunia, yang disebut Grup Tentara Bayaran Raja. Pemimpin mereka juga merupakan kesempurnaan alam persatuan yang terlambat, dan memasuki hutan 10.000 binatang belum lama ini. Korps tentara bayaran raja ini ada di 10 besar dari daftar peringkat dunia, dan memiliki lebih dari 10 perfeksionis realem persatuan yang kuat. Wow, kelompok tentara bayaran yang sangat kuat, bukankah ini benar-benar puncak dari negara manapun? Omi ngeri, Omi pernah mendengar sebelumnya bahwa beberapa korps tentara bayaran sangat kuat, jauh melebihi rata-rata negara.
Hei, memuncaki negara manapun tidak mungkin, memuncaki sebagian besar negara, itu pasti. Jika Korps Mercenari Raja ini ingin memuncaki kekaisaran Yan Huang Anda, itu akan mudah. Memimpin kelompok tentara bayaran raja ini, dia masih sangat muda, itu normal bahwa dia belum memiliki ambisi untuk menjadi seorang kaisar, tetapi apakah dia akan memiliki ambisi untuk menjadi seorang kaisar di masa depan, itu tidak diketahui. Sangat muda. Seberapa muda? Tanya Omi. Seharusnya kurang dari 40 tahun, mungkin bahkan 36 atau 37 tahun. Pemimpin kelompok tentara bayaran takdir ini juga seorang legenda, sebelum dia berusia 30 tahun. Dia tidak terlalu menonjol. Setelah 30, hanya beberapa tahun, kenaikan yang tiba-tiba, momentum itu benar-benar sebagus para jenius khusus yang luar biasa sebelum mereka berusia 30 tahun. Oh, baiklah, saudara Tang, itu saja yang harus saya katakan. Apakah kalian memasuki hutan 10.000 binatang atau tidak, Anda memutuskan sendiri. Hari ini sudah larut, saya akan meminta seseorang mengatur agar kalian tinggal, dan saya akan memberi Anda jamuan makan yang enak besok. Jadi jangan terburu-buru untuk masuk, pikirkan sebelum Anda masuk. Terima kasih, Yang Mulia Baju Pucat. Kamu adalah seorang jenius yang luar biasa, tolong jangan terlalu sopan padaku. Omi berjalan keluar dari aula utama, saudara-saudaranya berada di luar bersama Omi. Omi, bagaimana? Apakah ada kesulitan untukmu? Sumei kian sibuk bertanya. Liking di belakang Omi tertawa, bercanda, aku tidak menyangka dia adalah Omi yang terkenal di Villa Pedang terkenal. Jika aku tahu dia adalah Omi, aku tidak akan merebut kapal terbangmu. Ayo pergi, Yang Mulia telah memerintahkan untuk menghibur Anda sesuai dengan aturan tertinggi. Setelah itu, Omi diatur untuk pergi ke taman kerajaan. Omi telah memikirkan kata-kata Kaisar Baju Cang, hutan 10.000 binatang. Apakah akan masuk atau tidak masuk hanya untuk berlatih, dibandingkan dengan risiko itu, sepertinya sangat tidak menguntungkan. Tentu saja, Omi juga memikirkan kelompok tentara bayaran raja itu. Kelompok tentara bayaran raja ini juga dari kekaisaran Yan Huang, yang sangat mirip dengan kelompok tentara bayaran Omis Destiny. Namun, kelompok tentara bayaran Omis Destiny Tuan terlalu kecil dibandingkan dengan grup mercenari rajanya. Korps Mercenari Raja memiliki lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Unity Realm Grade Perfection dan merupakan salah satu dari 10 korps tentara bayaran teratas dalam daftar peringkat dunia. Korps tentara bayaran ini sudah cukup untuk mencapai lebih dari setengah kekaisaran dunia. Yang dikhawatirkan Omi adalah jika korps tentara bayaran raja ini memiliki ambisi untuk menjadi seorang kaisar, maka pilihan pertama pasti adalah kekaisaran Yan Huang, karena kepala kelompok itu adalah seseorang yang berasal dari kekaisaran Yan Huang, orang yang biasa-biasa saja. Sebelum usia 30, dan mencapai tingkat yang begitu kuat hanya beberapa tahun setelah usia 30. Jika dia benar-benar memiliki ambisi, maka Kaisar Yanlong akan menjadi tragedi. Omi yang telah menandatangani kontrak dengan Kaisar Yanlong berkewajiban untuk membantu menjaga tahtanya, itulah sebabnya dia sedikit khawatir. 936. Omi dan yang lainnya tinggal di Taman Kerajaan Kekaisaran Biru Pucat. Omi, kenapa kamu tidak terlihat sehat? Bukankah kamu mengatakan bahwa Kaisar mengenalmu dan tidak menyulitkan kami? Tanya Yan Qiang. Itu tidak sulit bagi kami, tetapi dia juga memberitahu kami situasi sebenarnya. Hutan 10.000 binatang, sangat berbahaya, begitu banyak dari kita, dan begitu banyak dari mereka yang sangat lemah. Pergi ke hutan 10.000 binatang, saya pikir pada saat kita keluar, setengah dari kita mungkin sudah mati. Apa? Semua orang terkejut, memasuki hutan 10.000 binatang dan keluar setengah dari mereka mati, ini terlalu menakutkan. Ya, setengah mati, karena kami, grup mercenari yang ditakdirkan, dari 16 dari kami, hanya 5 dari kami yang memiliki kekuatan tempur yang mencapai alam persatuan, dan 2 dari mereka juga adalah pesona dan racun spiritual. Tim lemah seperti kita, memasuki hutan 10.000 binatang dan masih memiliki setengah dari mereka keluar hidup-hidup sudah merupakan keajaiban. Ah, Yan Qiang menamparkan dirinya sendiri dan memarahi, itu semua karena mulutku, jika bukan karena mulutku yang murah, kami tidak akan berpikir untuk pergi ke hutan 10.000 binatang. Sekarang aku memikirkannya, saya benar-benar orang yang bodoh. Dengan seseorang seperti saya yang bahkan tidak tahu kapan alam persatuan dapat dicapai, saya sebenarnya berpikir untuk pergi ke hutan 10.000 binatang. Yan Yu, mengapa menyalahkan dirimu sendiri? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kamu tidak pergi. Kalau begitu sekarang kita benar-benar tidak akan pergi ke hutan 10.000 binatang. Omi menggelengkan kepalanya, entahlah, makanya aku perlu membicarakan ini dengan kalian. Jika begitu banyak orang memasuki hutan 10.000 binatang bersama-sama, aku yakin aku tidak akan bisa melindunginya bagaimanapun caranya. Seberapa kuat aku sendirian, jika kita menghadapi binatang buas yang bahkan aku tidak bisa menangkan, maka kita hanya akan memiliki konsekuensi pemusnahan. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Karena hutan 10.000 binatang bahkan tidak dapat diakses oleh tentara bayaran tingkat kita, maka jangan pergi ke sana. Tapi kita semua di sini, bagaimana dengan ini? Kita tidak ingin semua orang masuk dan memilih yang lemah. Setelah diskusi antara Omi dan yang lainnya, akhirnya diputuskan bahwa Omi, Yi Tianxing, Wanderlust, Yang Huan, Wei Sakura, dan Xiao Meng, 6 dari mereka akan memasuki hutan 10.000 binatang, sedangkan sisanya akan berkultivasi di Kekaisaran Biru Chang. Dari 6 orang yang masuk, 3 pria dan 3 wanita, hanya Wei Sakura dan Xiao Meng yang berada di alam bawaan. Dengan demikian, 6 orang masuk, dan baru saat itulah Omi memiliki sedikit kepercayaan diri. Dini hari berikutnya, 6 orang Omi membuka kapal terbang mereka dan terbang menuju pintu masuk hutan 10.000 binatang. Sisanya hanya bisa menghela nafas dan hidup tak berdaya di Changblue Empire. Segera kapal terbang Omi tiba di tepi hutan 10.000 binatang. Saudara Omi, apakah kita akan membuka kapal terbang kita untuk masuk?
Tidak ada sinyal satelit di dalam hutan 10.000 binatang, jadi saya khawatir saya tidak dapat mengendalikannya dari jarak jauh bahkan jika saya mengemudi, saya bahkan mungkin kalah. Navigasi saya, dan jika saya bersembunyi di hutan, saya akan dihancurkan oleh binatang buas. Kalau begitu jangan mengemudi, sembunyikan kapal terbang di tempat terdekat di mana tidak ada investasi binatang buas, lalu masuk ke hutan 10.000 binatang dengan berjalan kaki. Xiao Meng mengendarai kapal terbang ke pintu masuk hutan 10.000 binatang, tempat di mana tidak ada binatang buas, dan menyembunyikan kapal terbang di sana, lalu mereka berenam memasuki hutan 10.000 binatang dengan berjalan kaki. Saat Omi memasuki hutan 10.000 binatang, selalu ada firasat buruk di dalam. Kenapa kelopak mataku berkibar? Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi? Kata Omi, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri, kami berenam masuk, ditambah binatang api, masih dianggap memiliki sedikit pertahanan diri sudah beres, dan selain itu, kita tidak akan masuk terlalu dalam. Kata Wanderlust. Omi menganggukkan kepalanya. Saat ini, di kedalaman hutan 10.000 binatang, sebuah tim yang terdiri dari 18 orang sedang berjalan di hutan purba. Dalam tim yang terdiri dari 18 orang ini, yang paling kuat di antara mereka berada di tingkat ketiga kesempurnaan besar alam persatuan, dan dia adalah pemimpin kelompok mercenari raja. Selain dia, ada 10 orang lain yang kuat di tingkat pertama dan kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan. 11 dari tim mereka yang terdiri dari 18 orang adalah Unity Realm Great Perfection. Itu layak menjadi salah satu dari 10 kelompok tentara bayaran teratas di dunia, tetapi tentu saja, 10 besar dalam setahun, belum tentu sekarang. Pada saat ini, seekor binatang sepanjang 5 meter melompat keluar dari hutan terdekat dan membuka mulutnya yang berdarah. Tanpa melihat, kepala sekolah itu melemparkan pisau di tangannya, dan binatang besar itu terbelah menjadi dua. Wow, Heaven Breaking Knife Captain telah meningkat kekuatannya lagi, mengeluarkan pisau, tidak peduli apa yang kamu lempar, itu bisa memotongnya menjadi dua. Kepala Broken Skyblade dari resimen sudah bisa bertarung dengan 30 puncak terkuat dari Unity Realm, itu terlalu kuat belum mencapai puncaknya. Dengan Broken Skyblade, kamu bisa bertarung dengan 30 puncak terkuat di dunia. Seorang pria di belakangnya berkata dengan penuh kekaguman. Kepala kelompok itu berkata tanpa fluktuasi di wajahnya, "Jia tua, jangan bicara omong kosong. Meskipun aku hanya satu dunia dari 30 monster tua di puncak alam persatuan di dunia, aku bahkan tidak mudah untuk mengalahkan mereka seperti yang kamu katakan. Aku hanya mengatakan bahwa aku yakin bahwa aku bisa bertarung melawan peringkat terakhir di antara 30 puncak itu. Dari 30 puncak, yang peringkat terakhir, bukankah itu tuan tua dari Villa Pedang terkenal? Ya, saya yakin saya bisa melawannya tetapi tidak yakin saya bisa memenangkannya. Saya akan menantangnya ketika saya keluar kali ini." "Wow, Kapten. Jika kamu mengalahkannya, kamu akan menjadi sensasi dunia. Cek, ini adalah orang pertama yang mengalahkan pembangkit tenaga listrik puncak bahkan sebelum dia mencapai puncak. Dia hanya yang terlemah dari 30 puncak. Selain itu, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kapten, Heaven Breaking Blade-mu sangat kuat, hanya memiliki kekuatan untuk membuka langit dan bumi. Kamu pasti bisa mengalahkannya, dan kemudian kamu akan terkenal di dunia dan menjadi orang pertama dalam sejarah." Ya, kepala sekolah, sangat menarik untuk dipikirkan. Di dunia ini, tidak banyak orang yang dapat mencapai puncak kesempurnaan besar alam persatuan, dan begitu mereka melakukannya, kekuatan mereka sangat kuat sehingga benar-benar berbeda dari tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang dapat mengalahkan puncak dengan tingkat ketiga kesempurnaan besar alam persatuan. Baiklah, berhenti membual, bagaimana kalian tahu tidak ada sejarah? Pada saat ini, seorang pria berkata, "Benar, kepala misi, berbicara tentang Villa Pedang terkenal, ketika kita memasuki hutan 10.000 binatang, bukankah kita mendengar tentang seorang pemuda bernama Omi, yang mengalahkan jenius khusus dari Villa Pedang terkenal, World of Intent, dan saya juga mendengar bahwa dia mencapai kejeniusan khusus hanya pada usia 21 tahun, dan dia juga dari Kekaisaran Yan Huang." "Kapten Kepala, dia dari tempat yang sama dengan Anda ah. Kepala sekolah, kamu sudah sangat luar biasa, kamu selangkah lagi menjadi sensasi dunia. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda dari tempat yang sama denganmu, jenius seperti itu, akan muncul." "Kepala sekolah, apa pendapatmu tentang masalah ini ah?" Pemimpin Korps Mercenari Raja hanya mendengus. 937. "Kepala sekolah, jangan bersenandung, ceritakan tentang itu. Pada usia 21 tahun, mencapai jenius khusus, orang seperti ini jelas bukan orang biasa di masa depan, mungkin dia bisa sekuat Anda, kepala sekolah." Semua orang memandang kepala kelompok tentara bayaran raja dengan rasa ingin tahu. Tampaknya penasaran bagaimana kepala mengevaluasi orang ini yang juga berasal dari Kekaisaran Yan Huang. Kepala Korps Mercenari Raja berkata dengan ekspresi kosong, "Karena dia berasal dari tempat yang sama denganku, jika kamu melihatnya, bunuh dia." "Ah, kenapa? Sayang sekali untuk membunuhnya, mungkin kamu bahkan bisa menjadi asisten tangan kananmu di masa depan. Seseorang yang mencapai level jenius khusus pada usia 21 akan bersedia menjadi asistenku. Karena kita berasal dari tempat yang sama, satu gunung tidak mengizinkan dua harimau. Di masa depan, ketika aku mengendalikan Kekaisaran Yan Huang, aku pasti masih akan menghadapi orang ini, jadi lebih baik memenggal kepalanya daripada melakukannya. Tentu saja, jika kita tidak bertemu dengannya, anggap dia beruntung. Jika kita melakukannya, itu adalah kemalangannya." Pada saat ini, Omi dan yang lainnya telah memasuki hutan 10.000 binatang untuk waktu yang lama, dan seperti yang diharapkan, ada terlalu banyak binatang buas yang kuat di hutan 10.000 binatang. Namun, Omi dan yang lainnya tidak lemah, dan mereka telah membunuh beberapa binatang kuat yang mereka temui. Hanya saja, semakin dalam Omi masuk, semakin dia merasakan kegelisahan di dalam.
Kegelisahan ini membuatnya merasa takut di dalam. Hari berlalu dengan cepat dan langit menjadi gelap. Omi dan yang lainnya menemukan sebuah gua di tempat dan membawa daging dari beberapa binatang yang mereka bunuh pada siang hari untuk memanggang dan makan. Aku akan berjaga malam ini, kalian istirahat dengan baik di dalam gua. Kata Omi, lebih baik kita semua bergiliran berjaga. Kata Yi Tianxing, tidak, aku akan datang sendiri. Omi bersikeras dia datang sendiri untuk jaga malam, karena Omi merasa tidak enak di dalam, jadi dia tidak bisa bersantai sama sekali. Larut malam, Xiao Meng, Yi Tianxing dan istrinya, Long Tianya, Wei Cherry, semuanya tidur di gua. Binatang buas yang Omi temui siang hari ini, Omi membiarkan mereka membunuh mereka terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar tidak bisa membunuh mereka, pada saat 1000 emas, Omi akan membuat gerakan lain. Jadi mereka mengeluarkan banyak kekuatan fisik pada saat yang sama. Mereka juga mendapat latihan besar. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan merangsang potensi dan bela diri mereka. Keterampilan akan maju dengan pesat. Tentu saja, ada bahaya dan peluang, dan di tempat seperti hutan 10.000 binatang, yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya saat mereka berlatih. Omi duduk di pintu masuk gua, selalu waspada terhadap sekelilingnya, dan Fire Demon berbaring di samping Omi, menjaganya. Setan api berkata kepada Omi, Kakak Chen, mengapa kamu tidak tidur? Aku akan berjaga-jaga, aku tidak lemah, dan binatang buas di bawah penyelesaian alam persatuan tidak cocok untukku. Tidak perlu, lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Selain itu, pada siang hari saya hanya menyerang pada saat-saat kritis untuk membiarkan mereka berlatih. Saya tidak menghabiskan banyak energi. Baiklah kalau begitu, aku akan menyipitkan mata sebentar. Tidak lama kemudian, Fire Demon Earth Beast juga mendengkur. Setelah malam berjaga-jaga tanpa suara, Omi tidak merasakan sedikit pun kelelahan, dan tidak ada yang terjadi dalam satu malam. Sama seperti ini, Omi dan yang lainnya berada di hutan 10.000 binatang, dan dalam sekejap mata, mereka telah menghabiskan 30 hari, atau sebulan. Selama bulan ini, Xiao Meng paling menonjol, secara mengejutkan menembus kesempurnaan agung bawaan, dan mencapai puncak kesempurnaan agung bawaan, hanya satu langkah lagi untuk melangkah ke alam persatuan. Bakat seperti itu, Omi pun harus mengaguminya. Wei Sakura juga tidak buruk, dia sudah menjadi kesempurnaan bawaan sebelumnya. Setelah bulan pelatihan ini, dia telah menembus ke tingkat kedua kesempurnaan bawaan, awalnya dia lebih tinggi dari Xiao Meng. Dunia, tapi sekarang dua alam lebih rendah dari Xiao Meng. Yi Tianxing dan Long Tianya, di sisi lain, telah menembus ke tingkat kedua dari alam persatuan akhir, dan kemajuan mereka hanya sedikit dibandingkan dengan Xiao Meng dan Wei Sakura, karena itu adalah alam persatuan. Istri Yi Tianxing, Yang Huan, juga akhirnya berhasil menembus tahap akhir alam persatuan. Semua orang telah mendapatkan banyak hal dari pelatihan bulan ini, tetapi Omi adalah satu-satunya yang mengunci alisnya. Ini karena Omi sudah mengetahui sebulan yang lalu bahwa tidak ada perubahan dalam metode menghisap rohnya, yang berarti dia telah menyedot energi spiritual banyak binatang, tanpa ada perubahan pada hasilnya. Omi mulai mempercayai kata-kata Muqianji, dan Muqianji menasihatinya untuk menghilangkan kekuatan ini sebelum hukum agung saking spirit menjadi bumerang, atau dia akan mati otak jika mulai menjadi bumerang serius. Oleh karena itu, Omi telah dikunci dalam kerutan selama sebulan terakhir. Haruskah dia menghilangkan hukum agung penghisap Tuhan atau tidak? Awalnya, Omi berharap itu akan menyedot sepenuhnya, tetapi sayangnya, itu sangat cacat. Jika bubar, itu berarti Omi harus bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri untuk budidaya seni bela diri di masa depan. Omi membuat keputusan yang sulit. Setelah sebulan berlatih, terbukti bahwa Muqianji tidak membohonginya. Tahap akhir dari hukum dewa mengisap akan benar-benar menjadi bumerang, dan semakin Anda mengisap pada tahap awal, semakin buruk bumerangnya. Siapapun pasti mengerti bahwa berkultivasi itu seperti membangun rumah. Membangun satu lantai itu sederhana, membangun 10 lantai lebih sulit lagi, 100 lantai, 1000 lantai, 10.000 lantai, atau bahkan 100.000 lantai. Semakin Anda dapatkan, Anda harus lebih berhati-hati dalam setiap langkah, dan kesalahan apapun yang dilakukan pada tahap awal dapat menyebabkan kehancuran total pada tahap selanjutnya. Setelah keputusan yang sulit, Omi masih memilih untuk membubarkan hukum agung penghisap Tuhan. Karena, jalan hidup Omi bukan hanya untuk membangun 100 lantai setinggi itu, Omi akan membangun 1000 lantai, atau bahkan 10.000 lantai. Jadi jangan rugi banyak dengan kerugian kecil. Minum. Tubuh Omi bergetar dan menyebarkan kekuatan hukum agung menghisap dewa. Sejak saat itu, dia tidak memiliki hukum agung penghisap Tuhan. Karena semua orang dapat mengandalkan diri mereka sendiri dan berkultivasi untuk menjadi kuat, apakah Omi menjadi biasa-biasa saja tanpa hukum agung penghisap Tuhan? View, untungnya itu tersebar. Terima kasih kepada Muqianji yang mengingatkanku, kalau tidak jika aku terus seperti ini, aku pasti akan menderita serangan balasan, yang akibatnya, terlalu mengerikan. Kata Omi dalam hati, au. Tepat pada saat ini, raungan binatang keluar dari samping. Kakak Omi, ini buruk, ada binatang buas. Teriak Xiao Meng. Omi segera terbang, dan seekor binatang seperti kura-kura, seperti mesin pemotong rumput bergegas masuk dari tidak jauh. Wow sial, binatang apa, itu terlihat sangat menakutkan. Omi berkata, binatang buas ini harus memiliki kekuatan alam persatuan atau lebih tinggi. Tidak ada dari kalian yang cocok, serahkan padaku. Setan api berkata, Kakak Chen, biarkan aku mencoba. Setelah mengatakan itu, Fire Demonton menyemprotkan seteguk api ke atasnya. Namun, api menyembur ke cangkang kura-kura binatang itu tanpa perubahan sedikit pun, dan cangkang kura-kuranya mampu memblokir api iblis api dengan sempurna. Saudara Chen, api saya bahkan tidak bisa menangani binatang ini, serahkan pada Anda. Kata Fire Demon. Binatang itu telah menerkamnya, dan saat ia menerkamnya, ia memuntahkan banyak racun hijau dari mulutnya. Ya, ada racun yang parah.
Omi berteriak tapi untungnya, yang lain sudah mundur jauh. 938. Racun hijau disemprotkan ke pohon, dan dalam waktu setengah menit pohon itu terkorosi dan runtuh. Omi mengumpulkan kekuatan penuhnya. Omi hanya bisa menggunakan Hercules. Minum. Omi meninju cangkang kura-kura yang menahan binatang itu dari atas ke bawah. Boom. Seluruh binatang itu dihempaskan ke tanah oleh Omi, tetapi kekuatan besar, yang hanya dihempaskan ke tanah, tidak melukainya. Sial, Omi ngeri karena bisa menahan kekuatan Hercules-nya. Omi telah menggunakan kekuatan ilahi Hercules sekali, dan setengah dari kekuatan internalnya telah dikonsumsi. Omi hanya bisa menggunakan teknik pedang. Teknik pedang yang digunakan Omi adalah teknik pedang turun naga. Tentunya ini adalah teknik pedang turun naga yang telah di-upgrade beberapa kali oleh Omi, dan setelah disederhanakan ternyata jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu masih tidak bisa melukai binatang itu. Itu benar-benar binatang kecil dan kuat yang tidak bisa dikalahkan. Tetapi racun yang dia semprotkan hampir menyebabkan Omi terkena beberapa kali. Jika Omi tidak menggunakan roda hantunya. Duel Lightning, dia akan terkorosi menjadi tulang. Kakak Omi, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, lari, jangan buang energimu. Di kejauhan, Xiao Meng berteriak. Omi berpikir sejenak, memang tidak perlu mati ke tanah dengan binatang ini. Kulit kura-kura binatang itu terlalu sulit untuk ditembus. Hanya masalah waktu, Omi mundur. Binatang itu ingin mengejar, tetapi sayangnya, pertahanannya tidak terkalahkan. Tetapi kecepatannya sulit, sehingga dia tidak bisa mengejar sama sekali, dan kehilangan Omi dan yang lainnya dalam waktu singkat. Omi dan yang lainnya terus bergerak maju, berlari ketika mereka bertemu dengan yang tidak bisa mereka kalahkan, menjaga stamina mereka agar tidak mati dalam pertempuran ketika mereka bertemu dengan monster yang lebih kuat karena mereka tidak memiliki kekuatan internal. Jadi, dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Sampai saat ini, sudah 2 bulan sejak Omi dan yang lainnya memasuki hutan 10.000 binatang. Xiao Meng benar-benar menerobos ke tingkat kedua awal alam persatuan. Wei Sakura juga menerobos ke puncak kesempurnaan bawaan, setengah kaki ke alam persatuan. Wei Sakura sangat bersemangat memikirkan setengah kaki ke alam persatuan. Alam kesatuan bawaan, ini adalah rintangan besar, bukan rintangan. Orang biasa tidak bisa melewati rintangan ini. Selain itu, Wei Sakura bahkan belum berusia 30 tahun. Bukankah ini berarti dia mungkin bisa menjadi super jenius standar internasional? Yi Tianxing, Long Tianya, Yang Huan, mereka bertiga tidak membaik sama sekali di bulan sebelumnya. Lagi pula, mereka berada di tahap akhir dari alam persatuan, dan sudah sangat sulit untuk ditingkatkan lebih jauh. Omi juga sama, ranahnya tidak meningkat sama sekali. Bukan karena bakat Omi menjadi lebih buruk, tetapi karena Omi mengalami depresi yang tak tertandingi bulan ini. Itu karena Omi menemukan bahwa kekuatan penghisap Tuhan yang telah dia sebarkan, secara mengejutkan, masih tersimpan di tubuhnya. Dengan kata lain, kekuatan Great Law penghisap Dewa Omi tidak bisa dihamburkan sama sekali. Oleh karena itu, Omi selalu merasa tertekan bahwa sekali kulit anjing ini dipakai kulitnya tidak dapat dirobek. Omi selalu harus khawatir akan serangan balasan yang besar suatu hari nanti. Omi tidak banyak melihat-lihat sepanjang hari, memikirkan cara merobek plester kulit anjing itu. Kakak Omi, aku takut kita akan mati. Tiba-tiba, suara Xiao Meng terdengar di telinganya. Omi sibuk melihat ke atas hanya untuk melihat ular sanca besar melihat ke depan di Omi dan yang lainnya. Ular sanca besar ini telah membudidayakan baju besi bersisik, dibudidayakan sejauh ini. Saya khawatir ular sanca ini memiliki setidaknya 1000 tahun kehidupan. Ular piton dewasa. Beraninya kau memasuki wilayahku, manusia terkutuk, manusia yang rendah hati. Tatapan ular piton itu menakutkan saat melihat Omi dan yang lainnya. Itu persis seperti manusia, itu adalah ular piton dengan iki yang sangat tinggi. Dilihat dari momentum di tubuhnya, ular sanca ini takut telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan. Tidak heran, saya takut saya akan mati hari ini, karena momentum yang dipancarkan oleh Piton membuat Xiao Meng dan yang lainnya, termasuk Yi Tianxing, Lang Tianya, dan Yang Huan, tidak berani bergerak, seolah-olah siapapun yang berani untuk bergerak akan mati di detik berikutnya. Perasaan berada di ambang kematian seperti pistol di kepala. Iblis api di samping Omi sibuk berkata, kakak ular, aku adalah raja bawah tanah. Iblis api, kami baru saja lewat, kami tidak tahu bahwa kakak ular ada di sini, kami telah mengganggumu, kami berharap kakak ular akan memaafkan kita. Piton melihat iblis api dan dengan sangat hina mengirimkan pesan fluktuasi mental, Raja Bawah Tanah. Ya, hahaha, Raja Bawah Tanah, kenapa kamu masih anjing manusia yang rendah hati? Kamu bukan binatang bumi yang baik, kamu anjing manusia. Au. Setan api juga meraung marah, sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah anjing manusia, itu hanya tidak mau kesepian dan mengikuti Omi untuk bersenang-senang. Apa? Masih ada kemarahan? Ular piton itu sangat menghina. Mengaum. Setan api sangat marah sehingga putus asa, dan seteguk api menyembur ke ular piton. Piton itu tidak menghindar sama sekali, membiarkan api menyembur, tubuhnya telah menumbuhkan armor bersisik, dan aku khawatir kemampuan bertahannya sama sekali tidak lebih lemah dari binatang mirip kura-kura yang pernah ditemuinya sebelumnya. Mencari kematian. Tiba-tiba, ular piton membuka mulutnya, bayangan begitu cepat sehingga terbang keluar, dan di detik berikutnya, bahkan Omi tidak bisa melihatnya, iblis api menjerit dan terlempar ribuan meter ke langit dalam sekejap mata, sama sekali tidak menyadari apakah itu hidup atau mati. Piton yang sangat kuat, Omi menganggap dirinya bukan tandingan. Piton ini, saya khawatir itu sudah mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar realem persatuan. Saya khawatir satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah 30 hantu tua manusia yang telah mencapai puncak kesempurnaan besar alam persatuan. View.
Omi menghela napas dalam-dalam, awalnya mengharapkan iblis api untuk dapat mengandalkan penerbangan dan membawa mereka pergi pada saat yang kritis, tetapi sekarang ada baiknya iblis api dilemparkan ke langit, tidak tahu apakah mereka sudah mati atau hidup. Saat Omi dan yang lainnya kehilangan kata-kata, tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di kejauhan. Boom. Detik berikutnya, ular sanca itu terbelah dua, utuh, oleh pisau, yang masih dipotong menjadi dua bagian, dan pisau, yang masih dipotong menjadi pohon, adalah pisau dapur tebal, 5 kali lebih tebal dari yang digunakan untuk memotong tulang. Ah, Omi dan yang lainnya tercengang, yang begitu kuat sehingga pisau terbang dan pecah menjadi dua bagian. Piton ini hanya dikalahkan oleh 30 hantu tua puncak manusia. Mungkinkah itu salah satu dari 30 hantu tua yang telah melangkah ke puncak kesempurnaan besar alam persatuan juga telah datang ke hutan 10.000 binatang? Saudara Omi, ular sanca itu mati. Kita diselamatkan, ini manusia. Xiao Meng berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang lainnya, semuanya tampaknya memiliki sedikit perasaan dirampok. Omi menoleh ke belakang. Lebih dari selusin orang muncul di hutan di belakangnya. Yang paling depan adalah orang yang baru saja melemparkan pisau itu. Orang yang melemparkan pisau itu tidak melihat wajahnya, dan tidak ada yang bisa melihat menembusnya, seolah-olah dia adalah orang yang tidak memiliki hati. Di belakang orang ini, beberapa orang bersorak, "Yai, kepalanya sangat luar biasa, ular sanca jenis ini. Kami mendengarnya sejak lama, membunuh jumlah yang tidak diketahui dari penyelesaian alam kesatuan manusia yang kuat di seluruh dunia manusia. Satu-satunya yang bisa mengalahkan piton ini adalah 30 hantu tua puncak, tapi aku tidak menyangka bahwa hari ini, kami berlari ke dalamnya, kepala membantainya dengan satu tebasan. Tes-tes kepalanya sangat mengagumkan. Kepala benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang tuan tua villa pedang terkenal itu." 939. Omi memandang pria itu, mendengarkan yang lain memanggilnya kepala kelompok, dan kemudian melihat penampilannya. Dia benar-benar memiliki penampilan seseorang dari Kekaisaran Yan Huang. Omi sepertinya sudah menebak bahwa dia pasti kepala korps tentara bayaran raja. Raja Kekaisaran Changlan sebelumnya mengatakan bahwa kepala korps tentara bayaran raja juga telah memasuki hutan 10.000 binatang. Omi menatap ketua kelompok itu, sedikit rasa kehati-hatian muncul dalam dirinya. Entah kenapa Omi tidak bisa merasa ramah darinya. Pada saat ini, mata kepala kelompok itu melihat ke arah Omi, dan Omi merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Xiao Meng sibuk berkata, "Terima kasih, beberapa senior." Sekelompok orang di seberang tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka dari mayat ular piton, ke Omi dan yang lainnya, terutama pada 3 wanita cantik, Xiao Meng, Wei Sakura, dan Yang Huan. "Wow, wanita yang cantik, kami telah berlarian di hutan purba selama 2 bulan dan kami akan kehilangan kendali ketika kami melihat seekor babi betina, tiba-tiba melihat 3 wanita cantik, sungguh hadiah yang bersalju." Seorang pria tersenyum hehehe. Semua orang di King's Mercenary Group adalah pria, tidak ada wanita. Xiao Meng dan Yang Huan, serta Wei Sakura, semuanya gugup. Omi sibuk berkata, "Beberapa senior, mereka semua adalah temanku, mengapa repot-repot? Lebih baik kita pergi hari ini, aku pasti akan mengingat kebaikanmu hari ini." "Hahaha, berapa umurmu?" Seorang pria dengan janggut panjang berkata. Kepala lawan, di sisi lain, tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika kepala sekolah pihak lain adalah orang yang baik, dia seharusnya tidak membiarkan anggotanya melakukan hal seperti itu. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tetap suram, seolah-olah dia dilahirkan dengan wajah seperti itu sepanjang hidupnya. Omi juga dipenuhi dengan ketegangan di dalam, ada 18 orang di sisi lain. 11 di antaranya adalah Unity Realm Perfection, dan kepala kelompok itu bahkan lebih tak terduga. Dari kata-kata anggota lainnya, hampir seolah-olah dia bisa melawan tuan tua villa pedang terkenal. Omi hanya berada di tingkat kedua kesempurnaan alam persatuan, dan bagaimanapun juga, dia tidak bisa menandingi kepala asrama itu, bahkan jika Omi menampilkan penyembunyian darah kehidupan. Lifeblood Invisibility milik Omi hanya berada pada level kekuatan yang sama dengan Go Master, dan Go Master sama sekali bukan tandingan kepala sekolah ini, yang merupakan sosok yang bisa bersaing dengan tuan tua dari villa pedang terkenal. Omi merasa ini adalah krisis terbesar dalam hidupnya. Omi berkata, "Saya melihat bahwa kepala sekolah ini juga merupakan wajah dari Kekaisaran Yan Huang. Di sini, kebanyakan dari kita adalah orang-orang Kekaisaran Yan Huang. Saya masih berharap bahwa kepala sekolah ini mengakomodasi dan memberi kami jalan keluar." Nada bicara Omi sudah rendah. Cukup, dan menghadapi keberadaan yang tak tertandingi, Omi juga benar-benar menurunkan posisinya. Kepala sisi lain itu masih tidak mengatakan apa-apa, matanya menatap Omi. Seorang pria di sampingnya sibuk berkata, "Kapten, ini mereka kampung halamanmu. Bagaimana menghadapi A-18 dari kami bersaudara? Kami memiliki telah berjalan di sekitar sini selama 2 bulan. Kami tidak dapat mengendalikannya ketika kami melihat seekor babi betina sisi lain memiliki 3 keindahan. Bagaimana jika Anda menyimpan 1, 2 sisanya untuk teman-teman kita bermain?" Semua orang di sisi lain melihat kepala kelompok itu. Di pihak Omi, semua orang juga melihat kepala kelompok itu, seolah-olah semuanya bergantung pada kata-kata ketua kelompok itu. Setelah 1 menit, kapten itu akhirnya angkat bicara. Dia bertanya, "Apakah kamu Omi?" Hati Omi berdebar, dan Omi memiliki intuisi dalam dirinya, seperti jika buah itu memberitahu dia bahwa dia adalah Omi, saya khawatir tidak ada gunanya. Orang-orang di belakang Omi, Wanderlust dan yang lainnya, bagaimanapun, tidak memiliki intuisi ini. Mereka berpikir bahwa jika mereka mendengar tentang Omi, mereka mungkin dapat bersikap ramah kepada mereka seperti Raja Kekaisaran Biru Pucat. Karena itu, Wanderlust hendak menjawab Omi ketika Omi membentak dan berkata, "Siapa Omi?" "Aku tidak tahu." Wanderlust tercengang. Omi justru menyangkal dirinya sendiri, kenapa begitu?
Reputasi Omi seharusnya membuat banyak orang memberi muka, tetapi ketika mereka melihat Omi menyangkalnya, mereka tidak mengeluarkan suara. Kepala sisi lain itu, masih dengan wajah cekung, memandang Omi selama 1 menit sebelum berkata, kalian berenam, para pria bisa pergi, para wanita, tetap. Bum. Ketika Omi dan yang lainnya mendengar kata-katanya, isi perut mereka menggelegar. Yai, hahaha. Sekelompok orang di seberang tertawa terbahak-bahak. Kakak Omi, apa yang harus kita lakukan? Xiao Meng cemas, dia masih seorang wanita berbunga kuning, baru berusia 17 tahun, sementara Wei Sakura, juga 21 tahun, juga seorang wanita berbunga kuning. Adapun Yang Huan, meskipun berusia 40 atau 50 tahun, penampilannya masih muda dan merupakan istri Yi Tianxing. Omi berkata, senior, bisakah kamu sedikit lebih akomodatif dan memberi jalan keluar? Omi hampir berdoa. Kapten lainnya masih berkata tanpa ekspresi, melihat bahwa Anda juga dari Kekaisaran Yan Huang dan memohon kepada saya akan membiarkan Anda 3 orang pergi. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan pergi ke neraka. Omi tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia memohon, pihak lain tidak akan bisa mengendurkan nada suaranya. Setelah berjalan di hutan purba selama 2 bulan, sulit untuk melihat seorang wanita, dan seorang wanita cantik pada saat itu. Aku takut sebagian besar orang di dunia tidak bisa melakukan apapun untuk membiarkan seorang wanita cantik hanyut. Kemarahan di mata Omi telah membara, dan meskipun Omi rentan, Omi tidak akan pernah membiarkan wanita di belakangnya diganggu, bahkan jika Omi mati. Omi siap menggunakan Life Blood Hidden, membunuh sebanyak yang dia bisa, dan tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan tanpa Emperor Worm setelah Meridian hancur lagi. Kapten, mereka tampaknya belum pergi, jadi mari kita bunuh mereka, orang-orang dengan kesadaran diri yang rendah tidak layak untuk hidup di dunia. Salah satu orang kuat kesempurnaan besar alam persatuan berkata, persatuan ini orang kuat Realm Great Perfection diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun. Omi melihat bahwa tidak ada jalan kembali, jadi dia berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan mereka diganggu olehmu. Hahaha, kelompok orang lain tertawa meremehkan. Yi Tianxing juga mengamuk, kalian sekelompok bajingan, aku tidak akan membiarkan istriku dihina bahkan jika aku harus berjuang sampai mati. Yi Tianxing sangat marah, dia tidak memiliki fungsi seksual selama 20 tahun sebelumnya, dan sudah menyebabkan istrinya menderita, tetapi sekarang dia masih tidak mudah disembuhkan oleh Omi, dan tidak memberikan kebahagiaannya dengan benar, tetapi dia harus menghadapi penghinaan orang-orang ini. Tatapan kepala parti yang lain menjadi dingin dan berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Jangan. Detik berikutnya, bayangan melintas dan seperti sebelumnya, pisau dapur tebal membelah tubuh Yi Tianxing menjadi 2. Tidak, teriak Yang Huan. Terlalu cepat, Omi hanya punya waktu untuk mengatakan tidak. Yi Tianxing sudah menjadi 2 bagian. Oh, Yang Huan berteriak, melihat kedua bagian tubuh, tidak bisa menahannya bahkan jika dia mau. 940. Langtianya, Wei Sakura, Xiao Meng, mereka juga konyol, terlalu cepat mereka tidak menyangka bahwa itu hanya sekejap mata, dengan kakak Yi Tianxing, mereka sudah dipisahkan oleh Yin dan Yang. Kakak Tianxing, Omi berlutut, Omi juga tidak berharap untuk memasuki hutan 10.000 binatang dan benar-benar kehilangan saudara laki-lakinya, dan mati dengan sangat menyedihkan. Hahaha, lihat inilah yang terjadi ketika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda sekelompok orang, mengetahui bahwa Anda tidak dapat menolak tetapi tetap melawan, ini menunjukkan bahwa Anda sendiri tidak menganggap serius hidup Anda sendiri, jadi kematian adalah hasil terbaik untukmu. Seorang pria di sisi lain berkata. Dan kepala sisi lain itu, tangannya tersedot keras, dan pisau dapur tebal di sana tiba-tiba tersedot ke tangannya, dan pisau dapur serupa, dia membawa 3 lagi di tubuhnya, 2 di setiap sisi pinggangnya dengan sarung kulit sapi dimasukkan. Hati Omi berdarah ketika dia melihat mayat Yi Tianxing, ini adalah saudaranya, tetapi dia meninggal dengan kematian yang mengerikan di sini hari ini. Pada saat ini, telinga Omi mendengar suara Yang Huan, kamu harus hidup dan membalas kematian kami. Saudari Yang Huan, jangan. Teriak Xiao Meng. Omi segera melompat ke atasnya juga. Tapi, sudah terlambat, Yang Huan menusukkan pisau ke lehernya, setengah dari lehernya telah meninggalkan tubuhnya. Yang Huan, bunuh diri, suaminya sudah mati, dia tidak ingin hidup, dan dia juga tidak ingin dicemarkan oleh kelompok orang itu. Tubuh Omi gemetar saat melihat mayat Yang Huan. Sekelompok orang di sisi lain melihat kematian Yang Huan dan merasa sedih, 3 wanita, berubah menjadi 2, sayang sekali. Ada 2 yang tersisa, kita tidak boleh membiarkan mereka mati. Pada saat itu, 2 pria lainnya dari sisi lain, yang berada di penyelesaian alam persatuan, masing-masing bergegas menuju Xiao Meng dan Wei Sakura, mencoba mengendalikan mereka, jangan sampai mereka bunuh diri lagi. Ah, Omi berteriak, mata Omi merah darah, dan dalam sekejap, Omi dengan ceroboh menggunakan Life Blood Hidden lagi. Omi yang menggunakan Life Blood Hidden sudah berada di level Go Master itu, dan meskipun dia masih belum setingkat dengan kepala lawan, keduanya yang bergegas mengejar Xiao Meng dan Wei Sakura's Unity Realm Grand Perfection sudah lebih dari cukup. Hanya dalam beberapa sepersekian detik, kedua perfeksionis agung Unity Realm di sisi lain itu mengalami stagnasi dan segera kehilangan sifat hidup mereka, sementara Omi, yang menampilkan Life Blood Hidden, berjuang untuk energi terakhirnya. Untuk membunuh kepala pihak lain. Kepala pihak lain sepertinya merasakan sedikit ancaman, atau ancaman besar, dan wajahnya berubah, dan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan mengeluarkan 2 pisau dapur dari pinggangnya di kedua sisi, dengan cepat. Wow, kedua pisau dapur itu keluar bersamaan, menggandakan kekuatan mereka dibandingkan dengan hanya 1, yang merupakan indikasi jelas dari ketakutan mereka akan ledakan tiba-tiba Omi. Boom.
Omi telah berubah menjadi sosok bayangan berdarah, dan tiba-tiba meledak dengan dua pisau dapur itu, yang berputar dan terdistorsi sekaligus, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Omi benar-benar tidak bisa melukai kepala misi ini, meskipun dia telah menggunakan Life Blood Hidden, dia hanya bisa menggambar bahkan dengan dua pisau dapurnya. Kekuatan kepala ini terlalu kuat, tidak, skill goloknya juga terlalu kuat. Kuat. Omi yang jatuh ke tanah, meridiannya hancur dan urat laba-laba yang tak terhitung jumlahnya, bahkan untuk menggerakkan jari pun sudah sulit. Kapten di sisi lain itu, memandang Omi dengan sedikit ketakutan, karena dia menemukan bahwa tidak hanya kekuatan Omi yang tiba-tiba meroket, tetapi dia juga bertarung melawan dua helikopternya secara bersamaan, dan pada akhirnya, dia masih hidup. Dan pada saat ini, sekelompok orang dari sisi lain memiliki berteriak, ledakan, Eugene. Orang-orang di sisi lain, yang baru saja naik untuk meraih alam persatuan Mo dan Wei Sakura, kemudian menyadari bahwa tubuh mereka telah jatuh dan mati. Kepala, Boma dan Eugene sudah mati. Kepala dari pihak lain, segera melihat kedua bersaudara yang tubuhnya telah jatuh, dan benar saja, Boma dan Eugene, sama-sama mati, tetapi tubuh mereka masih utuh. Semua orang di sisi lain terkejut, dan kepala sisi lain sama-sama terkejut, karena sisi yang benar-benar kuat, sisi yang telah menghancurkan Omi dan 6 orang lainnya terlepas dari jumlah atau kekuatan mereka, dua saudara telah meninggal. Kepala pihak lain segera menatap Omi dengan marah dan berkata, kamu pasti Omi. Kapten, saudara-saudara kita Abang dan Eugene sudah mati, bunuh mereka semua. Seorang pria berjanggut di sisi lain meraung sedih, mereka kehilangan dua saudara, dan tiba-tiba sekelompok orang dipenuhi dengan kesedihan. Dan mata pemimpin lainnya dingin. Omi sudah tidak berdaya, meridiannya hancur, dan meskipun mereka tidak sepenuhnya hancur seperti ketika dia pertama kali melemparkan Life Blood Hidden, dia tidak bisa menggerakkan jarinya lagi. Jangan. Xiao Meng segera berlari ke tubuh Omi. Wei Sakura dan Wanderlust juga menjaga di kedua sisi Omi, meskipun mereka tahu bahwa itu benar-benar belalang. Tepat ketika mereka hampir putus asa, tiba-tiba, bayangan cepat bergegas masuk dari hutan. Kakak Chen, cepat pergi. Itu setan api. Setan api belum mati. Setan api yang tiba-tiba bergegas keluar dari hutan tidak dibunuh oleh ular piton, tetapi juga menderita luka dalam yang sangat serius dan iblis api sekarang bergegas keluar terlepas dari segalanya. Ekor iblis api berguling dan menyapu Omi dan 4 lainnya ke punggungnya. Ambil. Orang di seberang berteriak, Kapten. Mereka mencoba melarikan diri, singa macam apa itu? Tatapan kepala pihak lain itu dipenuhi dengan penghinaan, dia sepertinya tidak berpikir bahwa ini adalah binatang tanah terbang. Setan api membawa 4 orang Omi dan dengan cepat bergegas ke langit, tetapi sayangnya, itu sudah terluka parah, dan dengan 4 orang di punggungnya, itu tidak secepat yang diperkirakan. Bas, tepat pada saat ini, ada bilaki yang menarik dari belakang, bilaki itu dingin. Mereka tidak berdaya ketika mereka melihat pisau terbang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, iblis api pasti akan terbelah dua oleh pisau ini, dan bahkan semua orang di punggung iblis api akan terbelah dua, bagaimanapun juga Omi dan yang lainnya pasti akan mati. Oleh karena itu, pada saat ini, salah satu dari mereka pasti harus keluar dan menggunakan daging mereka sendiri untuk memblokir pedang itu. Tepat pada saat 1000 momen emas ini, Wei Sakura, yang duduk di ujung, dengan ganas pergi menemui pisau terbang itu. Jangan. Suara terakhir Wei Sakura terdengar di telinga Omi dan yang lainnya. Selamat tinggal, kakak-kakak dan Omi. Sebenarnya aku sangat menyukaimu. Begitu suara Wei Sakura menghilang, pedang fana itu membelahnya menjadi dua. Itu karena Wei Sakura menggunakan dagingnya sendiri untuk memblokir pisau itu, sehingga iblis api, serta yang lain di punggung iblis api, dapat melarikan diri, dan di detik berikutnya telah bergegas ke tengah langit. Kelompok di tanah tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak mungkin mereka bisa berbuat apa-apa, bahkan jika orang itu mengirim pisau lain, mereka kehilangan kesempatan. Ah, terbang cepat di punggung iblis api, desis Omi. Bersambung.